Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Igusti Ayusri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah komunikasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertopik tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dewi Puspita Andrawati, NIM P071341200093. Baik, sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dalam diri orang yang menerimanya. Lalu, komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit, yaitu pengirim, ke unit yang lain, yaitu penerima, tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Adapun jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan juga komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berjalan secara formal melalui kerangka struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal yaitu komunikasi yang berjalan melalui jalur tersembunyi dalam organisasi. Adapun jaringan komunikasi informal. Komunikasi informal dalam organisasi disebut dengan grapevine. Komunikasi informal merupakan jaringan komunikasi yang kompleks serta didasarkan pada kontak personal dan tidak mengikuti alur atau struktur sebagaimana komunikasi formal. Contoh dari komunikasi informal ini yaitu isu atau gosip. Berikutnya ada jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rantai. Yang dimaksud dari jaringan komunikasi formal rantai ini adalah jaringan komunikasi yang mengikuti rantai komando secara formal. Yang kedua, jaringan komunikasi formal lingkaran. Yang dimaksud adalah memiliki pemimpin sebagai orang yang mengarahkan seluruh komunikasi dalam suatu kelompok. Jaringan komunikasi formal yang ketiga yaitu jaringan komunikasi formal roda, yang dimana ditandai dengan adanya keterbukaan yang memungkinkan bergabungnya seluruh anggota organisasi dalam komunikasi. Adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Senjaya tahun 1994 adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang menjadi beban kerjanya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melaksanakan tugas
dan pekerjaan dengan baik. Fungsi komunikasi dalam organisasi lainnya yaitu fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brand de Ruben antara lain. Yang pertama, mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi. Fungsi yang kedua, yaitu memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan. Fungsi yang ketiga, yaitu untuk memfasilitasi pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Fungsi yang keempat, untuk menjamin adanya arus timbal balik atau two-way flow information antara organisasi dan lingkungan eksternal di luar organisasi. Adapun jenis-jenis gaya komunikasi organisasi. Menurut Tubbs dan Moss, tahun 2008, ada beberapa jenis atau macam gaya komunikasi seseorang. Gaya komunikasi organisasi yang pertama, yaitu mengendalikan diri. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Jenis gaya komunikasi organisasi yang kedua adalah gaya komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Jenis gaya komunikasi organisasi yang ketiga adalah gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Next. Jenis gaya komunikasi organisasi yang keempat yaitu gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau sering disebut dengan action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawahi para waraniaga atau salesman. Next. Jenis gaya komunikasi organisasi yang kelima adalah the releasing style. The releasing style adalah gaya komunikasi lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Gaya komunikasi organisasi yang keenam yaitu the withdrawal style. The withdrawal style ini di mana komunikator memiliki sikap independen atau berdiri sendiri, yang maksudnya komunikator menghindari komunikasi dengan orang lain guna untuk mengalihkan persoalan. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi yang konkret adalah ketika seseorang mengatakan, saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. Next. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap
yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal, di mana perusahaan sehingga bekerja dan berjalan atau sering disebut dengan operasi dan manajemen. Next. Dimensi komunikasi dalam organisasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, downward communications. Downward communication yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Adapun fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah yang pertama, pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau job instruction. Yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengelola suatu tugas perlu untuk dilaksanakan atau job rationale. Fungsi yang ketiga, yaitu penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku atau prosedur and practice. Dan fungsi yang keempat, yaitu pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja menjadi lebih baik. Dimensi komunikasi dalam organisasi yang kedua, yaitu upward communication. Upward communication yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinat mengirim pesan kepada atasannya. Dimensi komunikasi dalam organisasi yang ketiga yaitu horizontal communication. Horizontal communication ini yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Dimensi komunikasi dalam organisasi yang keempat yaitu internal communication. Internal communication ini adalah tindakan komunikasi untuk berbagai informasi yang melewati batas-batas fungsional. Proses komunikasi organisasi yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak audiens di luar organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.